Nah, saking saya kangen sama ibu saya kan, saya ketemu dilarang, akhirnya saya nekat. Kebetulan hari itu hujan besar, terus saya menangis sampai ke ibu saya bilang ini dalam hati saya pengen masuk Islam, sampai jalan hujan besar, saya pengen masuk Islam, nggak ada kata lain selain itu yang saya ucapkan. Saya ingin masuk Islam, terus sampai jalan kaki dari Butun Indah sampai Tegal Setagalas, saya jalan cari mama saya bilang, terus saya ketemu langsung, hujan basah, udah basah kuyup, saya bilang saya pengen masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Mu'alaf TV yang terhormat, pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam acara wawancara Mu'alaf. Dan pada malam hari ini tamu kita adalah Saudara Ahmad Fauzan Hadi. Lahir Mataram 13 Oktober 2001. Oh, lahir tahun 2001, berarti sekarang usia 21 tahun. 21 tahun. Sebelumnya bernama Imade Ambara. Oh, Imade Ambara, berarti Fauzan asli Bali. Asli Bali. Jadi beliau asli Bali, lahir 21 tahun yang lalu. Itu keluarga ada berapa? Keluarga kalau ayah masih ada. Ayah masih ada, ibu juga masih ada. Keluarga yang lain saudara masih. Kalau saudara kalau dari ibu asli ya satu, tapi bapak saya kan nikah 2 kali. Akhirnya punya saudara satu juga dari lain ibu yang paling besar, namanya sama sih tapi beda sama Dia Imade Umbara, kalau saya Imade Ambara. Oh, Imade Ambara, ya. Fauzan, kita sekedar mukadimah yang tadi ya. Itu Fauzan mengenal Islam tuh usia berapa ya itu Fauzan tuh? Dulu saya memang kalau mengenal Islam ya tidaklah, karena saya juga masih kecil masuk Islam. Mungkin dulu kan ketika ibu dan bapak bercerai lah. Terus akhirnya ibu murtad lagi. Terus bapak berpisah lah sama ibu. Akhirnya ibu berangkat ke Saudi untuk menjadi TKW. Nah, akhirnya setelah itu di usia saya kelas 1 SD mungkin mungkin sekitar 7 tahun. Nah, itu ibu saya pergi ke Saudi dan akhirnya saya dititipkan di orang Kristen. Nah, di sana saya juga mempelajari tulisan-tulisan Kristen. Ya, itu Kristen, tapi Kristen Protestan itu saya mengajari sekitar ya hampir lah 1,5 tahun itu saya belajar di sana. Nah, akhirnya mama saya pulang dari Saudi ke Indonesia. Nah, dicari saya selama berapa bulan, 2 bulan dicari, tapi identitas saya sama bapak-bapak saya disembunyikan gitu, dikira madenya udah pergi gitu ke Bali. Akhirnya sampai mama saya tetap niatnya Made itu nggak akan pergi kemana-mana. Akhirnya dicari sampai ketemu. Nah, saking saya kangen sama ibu saya kan, saya ketemu dilarang, akhirnya saya nekat. Kebetulan hari itu hujan besar, terus saya menangis sampai ke ibu saya bilang ini dalam hati saya pengen masuk Islam, sampai jalan hujan besar, saya pengen masuk Islam, nggak ada kata lain selain itu yang saya ucapkan. Saya ingin masuk Islam, terus sampai jalan kaki dari Butun Indah sampai Tegal Setagalas, saya jalan cari mama saya bilang, terus saya ketemu langsung, hujan basah, udah basah kuyup, saya bilang saya pengen masuk Islam. Cuma itu aja. Kalau mengenal Islam ya saya enggak mengenal Islam lah gitu. Langsung pokoknya maunya masuk Islam. Ya, maunya masuk Islam dari kelas 3 SD itu saya pengen masuk Islam. Cuma itu masuk Islam. Belum tahu Islam itu seperti apa. Enggak tahu saya Islam itu seperti apa, karena saya juga masih anak kecil gitu. Tapi di hati saya bilang saya pengen masuk Islam. Terus ketemu ibumu? Ya, ketemu ibu saya. Dan akhirnya ibu saya pergi lagi ke Jakarta.
Kamu ditinggal lagi? Iya, ditinggal lagi di sini, dan saya punya orang tua angkat. Alhamdulillah yang merawat saya dari kelas 3 SD itu sampai sebesar kayak gini. Orang tua angkat saya di rumah. Oh, siapa orang tua angkatmu? Di sini ada di Tegal. Oh, Tegal sini. Nggih. Oh, alhamdulillah. Orang Terus tua. setelah itu kamu aktif ngaji apa itu? Nggih, aktif ngaji, belajar Islam, belajar Islam, menghafal Quran. Kalau saya pikir-pikir lah, mungkin cuma Islam lah yang bisa mempelajari penuh kitab sucinya dibandingkan agama-agama lain. Contohnya kalau Hindu, anak kecil belum bisa mempelajari Weda, Betul, Alkitab, betul, itu juga betul. itu Betul, mungkin betul. kemungkinan nggak bisa. Betul. Cuma orang-orang penting aja yang bisa belajar. Tapi Betul, kalau di Islam itu Siapapun bisa. ya siapapun bisa, walaupun dia anak betul. kecil itu bisa mempelajari kitabnya sendiri. betul. Itu keindahan Islam. Dan juga masuk Islam itu nggak terlalu ribet lah. Mudah ya? Iya, dipermudah. Soalnya pas saya masuk Kristen tuh ada apa namanya, kayak kita baptis lah. Ya. Itu kayak repot lah. Repot lah. Kalau Islam syahadat, sunat, selesai. Cuma itu aja. Mungkin Yang paling penting kita mempelajari terus agama itu kan. Iya. Kebetulan dulu Tiang waktu masih aktif di Jakarta itu satu kos dulu waktu bujangan. Temen Tiang itu Hindu. Ada Hindu, terus ada Katolik lah ceritanya. Terus setiap ngobrol, kalau makan malam itu sering ngobrol di warung itu. Mereka semua nggak berani kalau ngomong agama itu. Yang Katolik nggak berani, yang Hindu nggak berani tuh ngomong Islam, ngomong agama pokoknya nggak berani sama Tiang gitu. Yang tanya-tanya itu ya itu seperti yang kamu sebut tadi. Weda itu cuma untuk segelintir orang. Terus kalau agama Nasrani itu dia cuman kemauan dari pasturnya, dari pendetanya. Jadi benar-benar buatan manusia gitu, sehingga kurang menyentuh gitu. Kalau orang mau hati sama akalnya berpikir kepada Tuhannya gitu, pasti nggak klop dia tuh agama itu gitu. Itu memang dulu Tiang karena lama kan Tiang kos itu 5 tahunan gitu kan. Jadi mereka juga semua mengakuin sebenarnya, cuman mereka karena di keluarga, mungkin karena ya namanya keluarga, adatnya mungkin kan, jadi mereka ya terpaksa seakan-akan gitu. Terus kamu setelah kamu masuk Islam itu kamu sekolah di mana tuh SD itu? SD-nya di sini sih, di SD SD negeri sini. Oh, SD negeri. Terus pindah ke pondok pesantren. Pondok pesantren mana? Di Tarbiyatul Qura. Habis itu SMA. Nah, mau kuliah kebetulan gempa bumi. Akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti program Molab Center yang di sana program di KLU. Ya, Lombok Tapi Center itu mengikuti program menghafal Quran. Maksudnya kayak sejenis apa namanya? Kita yang mengajar tenaga kerja. Mengabdi di KLU. Iya, mengabdi di KLU. Setelah itu Mama nyuruh pulang kuliah dulu biar ada banyak ilmu, nanti besok lagi balik ke sana lagi gitu. Biar selesaikan studinya dulu S1 baru balik ke sana lagi. Biar ada lah jadi pegangan untuk mengajar ke anak-anak gitu. Di mana tuh di KLU-nya itu? Di Bayan. Oh, Bayan. Di Senaru. Bayan, Senaru. Terus kamu udah kuliah sekarang berarti? Di semester 6. Di mana? Di UNU NTB. Universitas Nahdlatul Ulama. Oh, UNU yang di Gomong sana ya? Bukan? Enggak, dekat Jalan Pendidikan di depan. Oh ya, Jalan Pendidikan yang depan SMA 1. Iya, depan SMA 1. Temannya di UNU semester 6 itu. Nggih, semester 6. Ambil jurusan PGSD. Oh, PGSD. Guru berarti ya? Nggih. Guru SD. Itu berapa lama lagi tuh kalau guru itu? Semester 6 itu jadi guru itu berapa lama? Iya, mungkin target kamu berapa tahun kuliah? Maksudnya? Target kamu? Target saya 4 tahun. 4 tahun, berarti lagi 2 tahun lah ya? Iya. Terus sekarang apa ada ayat yang kamu suka lah gitu kan? Ayat Al-Qur'an yang suka kamu baca gitu, yang kamu seneng gitu kan? Iya. Pasti ada biasanya itu kan? Iya. Apa surat apa biasanya? Menariknya ya dalam mempelajari ilmu Al-Qur'an tuh contohnya dalam surat Al-Ikhlas tuh Al-Qur'an itu sangat, contohnya kayak Allah mengatakan tuh harus melalui perantara. Contoh, biar ayat Al-Quran itu sangatlah istimewa. Contohnya kayak penasaran siapa yang mengatakan Qul huwallahu ahad. Qul kan katakanlah. Huwa siapa yang mengatakan, siapa yang menyuruh, dan siapa yang disuruh. Itu sangat kalimat istimewa. Dalam arti lah
Allah itu mengatakan bahwa tidak sendirinya, Allah mengatakan dia esa, berarti harus ada melalui perantara biar dia mengatakan dia esa. Berarti Allah itu betul, kuasa di atas kuasa gitu. Betul, betul. Itu Maha kuasa iya, jadinya, betul. saking indahnya apa namanya? Al-Quran Mahakarya itu Allah ya. ini. Betul, Benar betul. sampai Allah menantang kita dalam surat Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin bimisli. Nah, itu kan Allah menantang kita kalau bisa, Kamu bisa. menandingi Al-Qur'an buat semisalnya. Betul, betul. Itu kan sampai berapa orang itu tidak ada yang bisa menandingi sampai detik ini. 14 Betul, abad betul. yang lalu kan Allah menantang kita tapi kita tidak bisa untuk menandingi. Nah, itu kan pernah ada dulu zaman Nabi Musa kalau nggak salah, itu kan yang orang-orang pendeta Israel itu kan disuruh, kalau kamu mampu menandingi Al-Quran, coba kamu buat. Disuruh buat satu Al-Quran, oh nggak bisa. Turun, akhirnya turunlah ayat yang paling pendek itu, Inna Ataina itu. Inna Ataina pun nggak bisa orang pendeta itu menyaingin Inna Ataina itu. Inna Ataina itu kalau nggak salah itu, dia itu 21 ayat, itu 20 huruf gitu. 10 gitu. Coba kalau kita hitung di rumah itu. Sehingga orang tuh kaget kok bisa Allah bikin ayat bisa ngepas gitu, nunnya sekian gitu. Itu pernah ada dibahas lah itu di kemujizatan dari Al-Quran itu. Memang mempelajari Al-Quran itu sangat banyak hikmahnya gitu. Betul. Itu jadi katanya itu Al-Quran itu yang paling banyak banyak pahalanya Al-Quran itu. Ya kan? Paling banyak itu membaca Al-Quran itu. Makanya para ulama-ulama kita dulu mengatakan bahwa umat Islam itu mundur kalau dia jauh dari Al-Quran. Dia akan maju kalau dia memahami Al-Quran. Ternyata apa yang akan terjadi di dunia itu di Al-Quran udah ada ya. Iya, benar. Ada, kamu tahu cerita-cerita seperti itu? Iya, tahu. Nah, betul kan? Memang Al-Quran memang luar biasa ya. biasa. Gak terbanding ya dengan yang lainnya. Betul. Terus sekarang kegiatan kamu selain kuliah apa? Ikut majelis hadrohan, salawatan. Oh gitu. Ngajar juga sih. Saya ngajar salawatan, ngajaran. Soalnya niat siar lah sekali-kali gitu. Iya, betul. Karena kebaikan tidak selamanya kan ya kita harus mensiarkan lah gitu. Iya. Karena saya juga pengen mengajar gitu, biar mengajar kebaikan ke semua orang gitu. Iya. Biar Tapi kan kita mensiarkan agama itu harus dengan akhlak, ya kan nggak boleh kita memaksa-maksa, ya kan mau sendiri gitu. Akhlak kan kata Nabi itu kan sampaikanlah itu dengan akhlak yang bagus kan gitu kan, sehingga kita mungkin sida sama anak-anak kecil lain caranya, sama yang agak besaran lain ya, mungkin gitu ya. Iya. Biar dia masuk kan. Iya. Karena dia juga profesi guru gitu. Betul. Ada pelajarannya itu ya? Iya, ada. Ada psikologisnya lah ya. Gitu. Oh. Terus cita-cita kamu selanjutnya setelah kuliah itu mau masuk PNS gitu? Apa di pondok? Enggak. Maksudnya kalau bilang PNS sih enggak sih terlalu. Dalam arti yang jelas pengen mengajar lah. Ya, cuma itu mengajar dengan ikhlas gitu. Betul. Tidak memandang, walaupun jadi PNS alhamdulillah enggak ya enggak apa-apa, Ya, biar enggak kecewa kan. Betul. Karena nilai ibadah itu kan bukan dari PNS enggak PNS-nya kan. Iya, benar. Beramal itu bukannya orang PNS lebih banyak amalnya kan, enggak ada gitu kan. Iya. Yang paling penting kesempatan kita untuk mensiarkan agama itu kan, kita manfaatkan, pasti Allah tuh akan memberikan rezeki, ya kan, kebahagiaan, semuanya akan Allah beri kalau kita menjadi orang-orang yang takwa ya kan. Coba merotal sedikit gitu, saya mau dengar, terserah kamu surat apa aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Bagus ini. Jadi itu ayat penciptaan tentang manusia. Ya, ketika malaikat meragukan penciptaan manusia. Betul. Bagus. Barakallah. Barakallah. Ya, mudah-mudahan
wawancara pada malam hari ini ya. Berkah. Amin, Masya Allah. Dapat memberi inspirasi kepada para pemirsa Amin, Mu'alaf ya Allah, TV amin, amin. se-Indonesia. Amin, amin. Mudah-mudahan ini semua menambah wawasan kita, menambah iman dan Islam kita. Oke. Ada mungkin? Pesan saya untuk teman-teman mualaf, janganlah kita maksudnya merendah, dalam arti kita walaupun mualaf tidak tentu dia itu yang duluan Islam itu apa merasa dia Lebih tinggi mulia, ya, lebih betul, tinggi. betul. Dan juga jangan Hidayah itu yang- dan tetap harus berpegang teguh pada iman, karena kita juga orang mualaf pasti ada juga rintangan, tidak semudah yang dibayangkan, pasti ada hal yang akan dibuang dan ada hal yang harus direlakan, itu Betul, pasti betul, kalau betul. sebagai orang mualaf Betul. nggak mungkin tidak ada seorang mualaf itu berjalan dengan mudah, tidak ada. Betul, betul. Pasti ada yang harus tantangan, diikhlaskan ya. Entah itu orang tua, kerabat dan teman, itu harus diperjuangkan. Ya. Mungkin itu pesan saya. Harus istiqomah ya. Nggih. Karena banyak kan dai-dai kondang dari mu'alaf kan, Ustadz Felix, Nggih. ya kan, Irin kan, Iya. Ustadz Irin itu kan Iya. kalah kita sama dia kan, Ustadz Felix kalah kita sama dia kan. Dia mu'alaf kan. Iya. Nah itulah hidayah Allah itu yang ketika Allah mengendaki hidayah itu untuk seorang umatnya ya, maka dia akan menerima itu. Bisa-bisa saudara kita yang tadi Iya. itu, ya kan, mengalahkan kita jadi imam kita nanti kan. Amin, ya Allah, kan amin. kita nggak tahu kan. Nggih. Ya hidayah Allah itu kan. Mungkin demikian wawancara pada malam hari ini. Kami membawa acara Ustadz Rizkan dan tamu kita Ananda Ahmad Fauzan Hadi Nggih. mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.